Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto. Saya merupakan guru bahasa dan sastra Indonesia di SMK Al-Mawanah Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Jalur Ciamis, program studi Bahasa Indonesia dengan nomor peserta 201506103974. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Al-Mawanah. Berikut video praktik pembelajaran saya. Waalaikumsalam. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik Ananda semua yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, terlebih dahulu seperti biasa Bapak akan membacakan kontrak belajar yang sudah kita sepakati bersama. Kontrak belajarnya yang pertama, datang tepat waktu. Kedua, berseragam rapih dan sopan sesuai ketentuan umum yang ada di sekolah kita. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun. Yang keempat, dilarang menggunakan gawai saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kelima, dilarang ngobrol dan membuat kericuhan. Yang terakhir, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Untuk hari ini, alhamdulillah Bapak sudah melihat semuanya sudah datang tepat waktu. Mudah-mudahan dengan kontrak belajar yang sudah kita sepakati bersama ini berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya, untuk hari ini apakah masih ada yang belum hadir? Sekarang coba cek samping kiri, samping kanan, depan, belakang oleh Ananda semuanya. Apakah ada temannya yang belum hadir hari ini? Hadir ya? Semuanya hadir? Hadir. Yang hadir hari ini bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, dan harapan Bapak untuk pertemuan hari ini selain kita sehat, kita juga harus semangat ya. Semangat, apalagi ketika mengikuti pembelajaran Bapak ya, semuanya harus semangat. Nah, untuk itu mari kita bernyanyi terlebih dahulu terkait dengan karakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih. Kalau masih ingat, mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Aku ingin menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Baik Ananda semua yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran hari ini, apakah Ananda semuanya masih ingat terkait dengan pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya? Masih. Sebelumnya kita sudah belajar apa? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ya, betul sekali. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Coba yang di belakang Santi sebutkan struktur teks eksposisi itu apa saja? Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang atau rekomendasi. Ya, betul sekali. Ternyata Santi ini masih mengingat pembelajaran sebelumnya dengan baik.
Nah, untuk hari ini kita akan belajar menulis sebuah teks eksposisi. Tujuannya, yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan Anda semuanya mampu mendesain kerangka teks eksposisi sesuai struktur yang tepat, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang atau rekomendasi. Yang kedua, tujuannya yaitu menulis teks eksposisi dengan cara mengembangkan ide pokok tiap paragraf yang telah disusun dalam kerangka menjadi teks eksposisi yang padu dengan berbagai pola pengembangan. Adapun untuk kegiatan hari ini, yang pertama kita akan melakukan penyampaian materi, yang kedua diskusi LKPD, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat kita akan melakukan tugas mandiri. Namun sebelum kita melakukan hal tersebut, ada yang ingin Bapak tanyakan kepada Anda semuanya terkait dengan menulis sebuah teks eksposisi. Mengapa sih kita itu harus belajar menulis teks eksposisi? Ada yang tahu? Ya, Pilda, silakan Pilda. Karena teks eksposisi adalah penting karena berfungsi sebagai alat untuk informasi secara objektif dan terstruktur kepada pembaca. Ya, betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Pilda. Lalu, bagaimana caranya supaya struktur teks eksposisi ini dapat membantu menyampaikan informasi dengan jelas dan terperinci? Ada yang tahu? Raihani, silakan Raihani. Dalam teks eksposisi, informasi disajikan dengan cara yang sistematis dan logis. Dimulai dengan pendahuluan yang memperkenalkan topik, diikuti oleh isi yang berisi uraian secara mendalam tentang topik tersebut, dan diakhiri dengan penutup yang merangkum informasi yang telah disampaikan. Ya, betul sekali pendapatnya Raihani. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya Pak, Ya, silakan. Apik. setelah memperhatikan struktur teks yang telah dituturkan oleh Raihani, dapat kita simpulkan bahwasanya struktur teks dapat membantu si pembaca memahami dan mengikuti informasi dengan mudah karena struktur teks pada dasarnya berhubungan dan saling mendukung satu. Terakhir, kalau Anda semuanya disuruh untuk menulis sebuah teks eksposisi, kira-kira topik apa yang akan dipilih? Saya Pak Silakan. akan memilih topik yang ada di sekitar yang pernah dan sering saya jumpai. Contohnya sampah yang setiap hari semakin meningkat dan sulit untuk diatasi. Ya, luar biasa sekali. Bapak salut ya kepada Anda semuanya. Ternyata Anda semuanya pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Perlu kita apresiasi dengan tepuk salut terlebih dahulu. Tepuk salut. 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 Luar biasa. Terima kasih baik Anda semuanya yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Saatnya kita menonton. Untuk itu silakan disiapkan alat tulisnya karena nanti setelah penayangan video ada tanya jawab. Untuk itu silakan ya informasi-informasi penting yang ada dalam tayangan video nanti ditulis ataupun dicatat ya. Siap? Ya. Siap. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak menyukai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara bagi Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang sampah terbesar di dunia. Dan semua ini dalam Pengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya?
40.000 populasi paus biru, hewan terbesar di dunia. Ini baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Data World Watch Institute di tahun 2015 mencatat jumlah rata-rata produksi sampah plastik di seluruh dunia setiap tahun mencapai 300 ton. Celakanya, dari jumlah yang diproduksi itu, hanya sebagian kecil yang bisa didaur ulang. Sisanya terbuang di tempat pembuangan akhir atau di lautan. Dengan tren urbanisasi, produksi dan konsumsi yang menjadi fenomena kali ini, World Economic Forum dan Ellen MacArthur memprediksi pada tahun 2050 jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak dari jumlah ikan. Di Indonesia, persoalan tentang sampah plastik tidak hanya mencemari daratan, tapi juga merusak kehidupan di lautan. Menurut studi Jena James dari Universitas Georgia, Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 2015, Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah plastik setelah negara Tiongkok. Ini adalah pemandangan dari TPA di pinggir kota Bondowoso, Jawa Timur. Tempat sampah plastik dari pusat kota dibuang. Menurut beberapa penelitian, sampah plastik yang berada di TPA mencapai 6,4 miliar ton. Barang dapat ditentukan milik kita, tapi di sekitar kita ada sampah plastik, maka kita harus memiliki kesadaran lingkungan, yaitu dengan membuang sampah tersebut pada tempatnya. Dari sampah plastik, ingat, satu perbuatan kecil dari kita bisa berdampak besar bagi lingkungan. Mau sampai kapan kita dibayang-bayangi oleh sampah plastik? Ya, bagaimana? Apakah sudah bisa menyimak tayangan video barusan? Sudah, ya. Kira-kira topiknya apa yang dibahas di dalam tayangan video barusan? Sampah plastik. Ya, topik yang dibahas di dalam video tayangan barusan adalah sampah plastik. Kira-kira yang disampaikan di dalam video barusan, apa pendapatnya? Ada yang tahu? Pendapat apa yang disampaikan di dalam video barusan? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Ripa. Berdiri ya, Mas Ripa berdiri supaya terlihat. Indonesia merupakan negara kedua penghasil sampah plastik terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Itu pendapat yang disampaikan oleh Mas Ripa. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Nuri, silakan Nuri. Berdiri, Nuri. Menurut pendapat saya, sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang mendesak di dunia ini. Ya, baik, selanjutnya mengapa sampah plastik menjadi masalah lingkungan yang mendesak di dunia ini? Coba siapa yang tahu? Siapa? Sofiatul, silakan berdiri Sofiatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut sudah dijelaskan bahwasanya setiap tahun di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru. Dan hal itu setara dengan 40.000 populasi paus biru hewan terbesar di dunia. Ini baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Sofiatul. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Sriwanda. Dari video tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap tahun sampah plastik semakin menumpuk dan sulit sekali diuraikan. Juga yang dapat diuraikan hanya sedikit. Sudah? Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Sriwanda. Terakhir ya, pertanyaan yang terakhir terkait dengan tayangan video barusan. Bagaimana solusinya supaya lingkungan kita terjaga dan bersih dari sampah plastik? Siapa? Ya, Anin. Silakan, Nin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, solusi supaya lingkungan kita tetap bersih bisa dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang sampah menjadi karya seni atau boleh dijadikan apa saja yang penting dapat didaur ulang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang luar biasa. Mungkin ada yang ingin menambahkan terkait dengan solusi ya
solusi supaya lingkungan kita tetap terjaga dan bersih dari sampah plastik. Mungkin siapa? Ya, Adib Muhlis, silakan Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, solusi supaya lingkungan kita tetap bersih, selain membuang sampah sembarangan dan mendaur ulang menjadi karya seni, menurut saya solusinya yaitu dengan cara menegur bagi orang yang membuang sampah sembarangan. Dalam hal ini, kita tidak boleh takut demi menjaga lingkungan yang bersih dan terjaga. Terima kasih. Sudah? Ya. Ya, kita harus berani menegur kepada orang yang membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah semuanya sudah aktif, Bapak apresiasi sekali. Sebelum Bapak membagikan kelompok untuk lanjut ke aktivitas ataupun kegiatan yang kedua, yaitu diskusi LKPD, mungkin ada yang ingin Ananda semuanya tanyakan atau tidak? Caranya supaya kita bisa menulis teks eksposisi dengan benar. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Ilma, bagaimana caranya supaya kita bisa menulis teks eksposisi dengan baik dan benar? Untuk menulis sebuah teks eksposisi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memilih topik yang tepat untuk dijadikan teks eksposisi. Topiknya kira-kira apa yang barusan? Sampah plastik. Sampah plastik. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka teks eksposisi sesuai struktur teksnya yang meliputi tesis, argumentasi, penegasan ulang dengan cara merumuskan ide pokok tiap bagian paragraf. Itu langkah yang kedua. Kemudian lanjut langkah yang ketiga, yaitu mencari sumber-sumber referensi yang mendukung tiap ide pokok untuk dikembangkan menjadi gagasan penjelas. Lanjut yang keempat adalah mengembangkan gagasan pokok tersebut ke dalam teks eksposisi dengan cara mendata argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas yang hendak disampaikan dengan berbagai pola pengembangan. Pola pengembangannya apa saja? Nah, kalian boleh menggunakan pola proses, pola definisi, pola klasifikasi, pola ilustrasi, pola perbandingan, pola laporan, dan pola sebab akibat. Nah, setelah itu yang terakhir jangan lupa sunting kembali teks eksposisi yang dibuat dengan memperhatikan unsur kebahasaan seperti hubungan antar kalimat, penggunaan istilah, agar teks eksposisi yang dibuat oleh Ananda semuanya itu lebih ilmiah ya. Serta jangan lupa penggunaan ejaan yang sudah disempurnakan dengan tepat. Nah, itu langkah-langkah untuk menulis sebuah teks eksposisi dengan baik dan benar. Sampai sini paham? Nah, kalau paham, Bapak akan membagikan kelompok. Di sini semuanya ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti di dalam kelompok harus membaca terlebih dahulu instruksi kerjanya. Yang pertama, rancanglah sebuah teks eksposisi dengan topik yang telah ditentukan bersama dengan anggota kelompok yang lain. Yang kedua, rancangan atau kerangka teks tersebut harus memenuhi struktur teks eksposisi yang meliputi tesis, argumentasi, dan seterusnya. Jangan lupa ya, nanti dibaca instruksi kerjanya, kemudian dikerjakan. Di sini ada pada bagian D, hasil kerja kelompok, merancang kerangka teks eksposisi. Topiknya apa? Topiknya adalah sampah plastik. Kemudian untuk judulnya bebas, tetapi berkaitan dengan sampah plastik atau topik yang dibahas. Nah,
Kalau sudah seperti itu, buat kerangkanya, yaitu tesis apa? Argumentasi 1, argumentasi 2, penegasan ulang. Nah, jangan lupa ketika menulis sebuah teks eksposisi, tolong diperhatikan semuanya, ketika di dalam kelompok menulis sebuah teks eksposisi harus menggunakan metode collaborative writing. Apa itu collaborative writing? Collaborative writing itu menulis secara bersama-sama, secara bergantian. Sofiatul menulis gagasan pokok, kemudian oleh Andin dijelaskan. Seterusnya dilanjut oleh Pilda, dijelaskan kalimat yang kedua yang ditulis oleh Andin. Selanjutnya seperti itu ya, itu metode kolaboratif. Jadi semuanya di dalam kelompok itu bekerja sama. Paham? Paham. Ya, kalau paham, Bapak akan membagikan LKPD ini. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, siapa yang mau terlebih dahulu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok 3, ya silakan kelompok 3. Kita beri tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai tentang teks eksposisi tentang sampah plastik. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofiatul Hasanah sebagai moderator, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya ada Filda, Elsa Mulyasari, dan Anindra ini, dan terakhir Abdul Aziz. Nah, untuk pembahasan tentang sampah plastik akan disampaikan oleh pemateri. Untuk topik sampah plastik, judulnya mengatasi ancaman global. Untuk tesis, sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di dunia saat ini. Untuk argumentasi 1, dampak lingkungan sampah plastik. Dan untuk argumentasi 2, dampak sosial dan ekonomi sampah plastik. Untuk penegasan ulang, solusi mengatasi sampah plastik. Untuk mengatasi krisis sampah plastik perlu dilakukan tindakan yang komprehensif dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ada benarnya. Namun, untuk argumentasi 1, boleh dikembangkan lagi menjadi 2 argumentasi, yaitu kantong plastik dan sedotan plastik. Namun kelompok 3 pun tidak salah karena sudah benar dalam argumentasi 1. Terdapat satu ide pokok yang disampaikan dalam teks tersebut, yaitu penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk menggantikan kantong plastik dan sedotan plastik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1, kami menyimpulkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah sesuai dengan struktur teks eksposisi. Namun kami di sini mengoreksi sedikit, ada beberapa kata yang sebetulnya argumentasi itu bisa dikembangkan lagi menjadi argumentasi yang mana kami pada argumentasi yang pertama menemukan 2 frasa, yaitu penggunaan sampah plastik dan penggunaan sedotan plastik. Sebaiknya sebetulnya kelompok 1 ini boleh mengembangkan sedotan plastik itu ke dalam argumen yang selanjutnya. Sekian koreksi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di ruangan kelas ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Amanda Devina. Saya di sini sebagai moderator, dan di samping saya nama saya Dara Puspita. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Anidia Salama. Saya di sini sebagai pemateri kedua dan ketiga. Dan saya Darusita. Saya pemateri keempat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu akan disampaikan oleh Saudara Dara. Topik sampah plastik. Judul mengurangi dampak negatif dalam lingkungan sehari-hari. Tesis, sampah plastik telah menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan kita. Sampah plastik telah menjadi masalah yang semakin mendesak dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah, di tempat kerja, dan di tempat umum. Penggunaan plastik sekali pakai telah menciptakan krisis sampah plastik yang mengancam lingkungan kita. Dalam eksposisi ini, kita akan membahas alternatif praktis yang dapat mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada pengurangan sampah plastik. Argumentasi pertama, penggunaan kantong plastik dan sedotan plastik. Penggunaan kantong plastik dan sedotan plastik merupakan salah satu jenis sampah plastik yang dapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menurut kami, teks eksposisi yang ditulis oleh kelompok 2 sudah bagus dan sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Namun dalam hal ini, hanya satu yang akan saya tanggapi, yaitu bagian penegasan ulang masih belum jelas dan kompleks. Menurut saya, penegasan ulangnya masih berupa argumentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan dan saling menanggapi. Alhamdulillah semuanya sudah ya, sudah seperti yang Bapak harapkan. Selanjutnya, mari kita melakukan post test. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya, grup kelas bahasa Indonesianya. Di sana Bapak sudah mengirimkan link Google Form-nya. Silakan diklik kemudian diisi. Bapak beri waktu untuk mengerjakan evaluasi ini sekitar 5 menit. Silakan. Ini masih kosong ya, Google Form-nya masih kosong. Alhamdulillah berdasarkan hasil jawaban semuanya sudah di atas kriteria ketercapaian dalam pembelajaran. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya terkait dengan pembelajaran hari ini, Bapak ingin salah satu di antara anak-anak semuanya untuk menyimpulkan. Silakan, siapa? Silakan, Dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menulis sebuah teks eksposisi ada beberapa tahapan atau langkah-langkah, yaitu yang satu memilih topik, yang kedua memilih kerangka, yang ketiga mencari sumber referensi, yang keempat mengembangkan alasan pokok, yang kelima menyusun teks yang telah kita bahas. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya mari kita melakukan refleksi. Silakan Anda tulis sejujur-jujurnya ya terkait dengan pembelajaran hari ini. Silakan ditulis. Bapak sudah mengirimkan Padlet-nya di grup kelas bahasa Indonesia. Dan ini sudah terlihat di sini masih kosong ya, belum ada yang mengirimkan terkait dengan refleksi pembelajaran menulis teks eksposisi. Kalau sudah silakan langsung dikirimkan. Supaya lebih enak, Bapak akan menggunakan bus. Nah, ini sudah ada ya, sangat menyenangkan. Baru 1 orang. Nah, baru 2. Saya senang bisa belajar teks eksposisi. Lanjut. Yang cepat, yang cepat. Nah, seru sekali, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Selanjutnya untuk tugas mandiri terkait dengan menulis teks eksposisi tidak mungkin kita lakukan hari ini karena waktunya sudah habis. Jadi kita sepakati bersama maunya kapan? Minggu depan. Jadi untuk menulis teks eksposisi secara mandiri kita akan melakukannya minggu depan. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti yang sudah Anda semuanya lakukan ketika berdiskusi di dalam kelompok. Baik Anda semua, hari ini adalah akhir dari bab pembelajaran kita tentang menulis teks eksposisi. Seperti saat kita menyusun teks eksposisi, hidup pun seperti merangkai kata-kata. Setiap pelajaran adalah seperti puzzle yang saat disatukan membentuk gambaran besar. Meski terkadang sulit, setiap usaha adalah langkah menuju keberhasilan. Ingat, belajar dan hidup sama-sama butuh usaha.
Seperti memilih kata yang tepat, kita juga memilih langkah tepat. Jadi mari terus berusaha dalam menulis cerita hidup dengan baik. Selamat atas perjalanan kita dan mari terus melangkah dengan semangat. Semoga kita selalu menginspirasi diri kita sendiri dan orang lain. Sekian dari Bapak. Sebelum Bapak menutup, Bapak ingin ketua kelas untuk memimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan Profesor. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.